bagi kemuliaan-Mu. Oh, mari angkat suaramu, semua kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami untuk bangsa kami. Oh Yesus, Yesus, ini doa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur momentum hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kami nikmati sampai ke usia 78 tahun di hari ini. Kami banyak menerima berkat-berkat Tuhan dalam era kemerdekaan ini. Ya, kami akan mendengar renungan firman Tuhan, nyatakan keagungan kuasa kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Malam ini kita mendengar firman di Galatia 5 ayat yang pertama ayat. Kita baca bersama-sama dengan cara berdiri. 1, 2, berdiri semua Bapak Ibu adik-adik semua. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi kena kekuk perhambaan. Amin. Disilakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, kita perlu mengerti apa itu arti kata merdeka, saudara. Ya, kata merdeka. Merdeka itu diambil dari bahasa Sanskerta, ya, yang artinya adalah mahardika, saudara. Mahardika artinya kekuatan yang besar, kemenangan yang besar diterima. Nah itu. Jadi kita ini mengadopsi kalimat kata dari bahasa Sanskerta untuk digunakan sebagai kata merdeka. Kalau bahasa Inggris freedom, saudaraku. Jadi kita lihat itu pengertian ya bahasa Indonesianya, saudara. Mengapa muncul kata merdeka ini di Alkitab, saudaraku? Ya. Alasan yang pertama, saudara, karena kita ini awal mula diciptakan itu, Adam pertama itu serupa segambar. Tanpa dosa, tanpa perhambaan, tanpa kekalahan, saudaraku. Tetapi waktu manusia berdosa, maka diikat, ditawan oleh perbudakan dari zaman ke zaman. Kalau kita baca dalam Alkitab itu 2000 tahun kurang lebih, saudara, dari zaman Adam sampai zaman Abraham, itu penuh kejahatan, saudara. Meningkat, 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 dan Tuhan hancurkan dengan air bah. Nah ini. Lalu alasan yang kedua, mengapa muncul kata merdeka, saudara? Karena manusia berdosa, hidup dalam kuasa, bukan cuma kesalahan, diikat, ya, ditawan, saudara, ya, tuh setan bikin orang bodoh, miskin, buta, saudara, ya, menderita, bahkan ujung-ujungnya masuk neraka, saudaraku. Ini, ya. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa muncul kata merdeka? Itu inisiatif dari Tuhan. Tuhan mengambil keputusan, kita mesti robah penyelamatan bumi ini. Ya, Tuhan putuskan untuk turun sendiri lewat proses inkarnasi. Dari Allah, ya, Bapa itu keluar anak, saudaraku. Namanya Yesus. Yaitu Logos. Ya, nama Yesus, saudara, bukan cuma inkarnasi, sampai kata namanya kenosis, saudaraku. Itu mengosongkan diri. Ya, istilahnya kalau sebuah benda dikosongkan, berarti tidak ada apa-apa di dalam. Mengosongkan diri sampai mati, saudaraku. Itu proses namanya proses untuk dimerdekakan. Nah itu. Jadi Tuhan ambil keputusan. Ya, dia nggak tunggu, hai manusia, bebas, nggak bisa, saudara. Mesti ada kekuatan besar turun memerdekakan manusia. Kalau kita pelajari sejarah Indonesia,
Mengapa Indonesia merdeka, saudara? Karena Soekarno Hatta berani. Ya, zaman itu belum ada tentara yang banyak di Indonesia. Ya, perintah Soekarno, pakai bambu runcing saja kita lawan penjajah. Ya, dia baca proklamasi. Dan itu terjadi, saudaraku, sampai hari ini kita nikmati, walaupun ya dalam proses ini. Nah itu. Jadi itu ya 3 alasan kenapa muncul kata merdeka. Nah, bagian kedua, bagaimana caranya agar kita merdeka, saudara? Alkitab berkata bahwa cara yang pertama adalah kesadaran kita. Amin. Tuhan sudah memutuskan turun membebaskan manusia, tapi sadar tidak, bertobat tidak, itu. Ya, jadi cara pertama kita mesti sadar, saya ini serupa segambar dengan Tuhan. Saya tidak mau masuk neraka. Saya mau bertobat sekarang. Itu awal mula kemerdekaan terjadi. Amin. Amin, saudara. Ya, jadi kesadaran pribadi kita, saudara, datang kepada Tuhan dalam masalah yang rumit dan silih berganti. Jangan kita terbawa dengan perasaan bersalah, perasaan tidak layak, dan terus tidak. Saya putuskan untuk saya mau bertobat, datang kepada Tuhan. Bila amin. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata bagaimana caranya kita datang kepada Yesus. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 36 kita baca. Yohanes 8 ayat 36. Ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat, memerdekakan kita. Bila amin. Ini, saudara. Jadi, wah, hebat Tuhan kita. Ya, anggapan orang dia cuma nabi biasa, dia cuma ya seorang ya penghubung atau utusan. Tidak, saudara. Dia Tuhan yang datang jadi manusia untuk membebaskan kita. Amin. Ini firman Tuhan berkata tadi, saudara. Ya. Nah ini. Jadi kita bertobat, datang kepada Yesus, Yesus akan membebaskan kita, saudaraku. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita bertobat, saudara? Alkitab berkata bahwa kita datang ke Roh Kudus, saudara. Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Semua baca setiga. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Yesus membebaskan kita, memerdekakan kita. Roh Kudus juga memerdekakan kita, saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Karena setan semas dalam diri kita, saudara. Ya, waktu bikin dosa setan masuk. Kenapa orang nggak berubah? Setan masuk dalam diri manusia, dia kuasai, dia bangun dalam hawa nafsu. Ya, dalam bahasa para inspirator, ya, orang bilang ya pikiran negatif, saudara. Tetapi dalam Alkitab bilang bukan pikiran negatif, buah-buah daging, saudaraku. Ya, buah-buah daging dalam Galatia 5 ini, perseteruan, iri hati, ketakutan, tidak percaya, ya, bakalai, baku bagai, saudara, kuncudu. Kita mengerti hal ini, saudara. Kita dapat memahami, saudara. Ya, kenapa? Waktu kita datang kepada Yesus dan Roh Kudus masuklah organ tubuh kita, saudara. Dia memerdekakan kita. Baca ayat ini lagi. Dia 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita lihat. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah ini, hebat. Tepuk tangan untuk Roh Kudus yang hebat. Ya. Dia datang untuk memerdekakan manusia, bukan menghukum, saudara. Ya. Nah ini, jadi karya besar, seluruh kekuatan sorga turun ke bumi, saudara. Pertama Yesus, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga firman Tuhan turun, saudara. Ya, firman itu memerdekakan manusia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, 31-32 berkata begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow,
Kekuatan surgawi. Yesus turun membebaskan, Roh Kudus turun membebaskan, firman Tuhan turun membebaskan. Mau kurang apa lagi, saudara? Ya. Karena itu saya heran kalau orang jadi anak Tuhan, sudah bahasa roh, masih rajin bikin dosa. Ya. Masih jatuh bangun dalam dosa, saudara. Berarti kerohanian dia belum full, saudaraku. Dia masih terikat dalam kejahatan, dalam dosa, saudara. Nah ini. Jadi, dalam berbagai 4 hal inilah kita akan dimerdekakan. Nah, saudara. Poin berikutnya, apa tujuan orang dimerdekakan? Tujuan yang pertama, supaya kita kembali ke rencana Tuhan yang semula. Kejadian pasal 1 ayat 28. Baca. Kejadian 1 ayat 28, rencana Tuhan semula itu apa? Kita lihat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi, saudara. Ada 4 hal di sini yang Tuhan ingin kita kembali rencana Tuhan yang semula. Yang pertama untuk ayat ini adalah, pertama, kita kembali pada hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Hidup dalam diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan itu ada triple berkat yang Tuhan sediakan. Yang pertama, berkat spiritual yang tanpa habis-habisnya. Amin. Yang kedua, berkat jiwa, saudara, kekuatan kepandaian, kekuatan emosional yang kudus, saudara, kekuatan berkat-berkat untuk jiwa kita berlimpah-limpah. Dan yang ketiga, berkat jasmani kita miliki. Katakan amin. Ini, saudara. Kenapa? Karena bumi diciptakan untuk manusia. Bukan untuk setan, bukan untuk orang jahat, saudara. Untuk anak Tuhan. Ini bumi diciptakan, saudaraku. Jadi kita kembali kepada rencana semula. Makanya saudara lihat di dalam perjanjian lama hanya ada 2 amanat. Amanat pertama adalah bertambah banyak penduduk bumi. Yang kedua adalah usahakan mengelola bumi ini. Perjanjian baru tambah 1 jadi 3. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Mengapa? Karena dunia semakin rusak, saudaraku. Tujuan yang kedua, kita baca Yesaya 58 ayat yang ke-6. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Buas yang kukhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan memetakan setiap kuk, saudara. Nah, ini. Jadi kalau kita pelajari di sini, saudara, bahwa apa tujuan kita dimerdekakan? Agar kita juga memerdekakan orang lain. Amin. Betul enggak, saudara? Ya, seorang anak Tuhan ketemu dengan Tuhan, saudara, atau seorang anak manusia ketemu dengan Tuhan, maka dia akan dipakai Tuhan untuk pergi memerdekakan orang. Orang semua pergi memerdekakan orang. Bila amin. Ya, betul, amin. Ya, saudara. Nah ini, makanya lagu Indonesia Raya berkata begini. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apa artinya kalimat itu? Bangun jiwa spiritual di dalam. Dan bangun badan. Badan itu fisik, saudara. Ya, khusus sumber daya manusia dibangun. Dan juga sumber daya sarana prasarana juga dibangun. Untuk apa? Indonesia Raya. Itu lagu itu hebat sekali. Diciptakan oleh Wage Rodolfo Supratman, saudara. Jadi kita belajar sini, saudara, bahwa kita dimerdekakan membangun, saudara, untuk melayani. Ya, jangan kita rusak karya Tuhan, merusak orang lain, jangan. Orang ini merdekakan karena merenungkan karya Tuhan yang besar. Dia terpanggil untuk membangun orang lain, menolong orang lain. Amin. Amin. Jangan kita punya pikiran buah-buah daging, merusak orang cara hidup berseteru, bertengkar, baku kritik, baku menghakimi, ya, baku benci, bakalai. Nah itu. Ini boleh. Tugas kita pergi memerdekakan orang teraniaya. Bukan kita menganiaya orang. Haleluya. Mengerti, saudara? Itu tugas kita, saudara.
untuk pergi membebaskan orang yang teraniaya, ya, yang diikat dengan hal-hal jahat seperti ini, ya, kelaliman, tali-tali kuk, saudara, teraniaya, itu masalah mentalitas manusia, luka-luka hati, ikat kuasa gelap. Kita ditugaskan Tuhan pergi bebaskan mereka. Bila amin, bila amin. Ini saudara, ya. Tujuan yang ketiga, memerdekakan orang dari kesia-siaan, saudara. Ya, kita baca Roma 8 ayat yang ke-20. Roma 8 ayat yang ke-20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh karena kehendaknya sendiri. Bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Nah ini, saudara lihat, manusia hidup sia-sia. Apa sia-sia, saudara? Lahir, ya, nanti sekolah, ibadah asal-asal jo. Datang pemuda, kawin, ya toh, kawin punya anak, jadi oma ulang, mati. Cuma gitu. Itu hidup sia-sia. Pikir diri sendiri saja. Buat apa urus orang lain, tidak perlu. Buat apa tolong orang lain. Manusia hidup sia-sia, saudara. Ya, tubuhnya masih muda, dipakut minum mabuk, kasih hancur sekali organ tubuh di dalam. Nanti pertengahan usia, kenal Tuhan, bertobat, tapi organ rusak. Ya, paksa pendeta mendoakan supaya organ jadi baik, nggak jadi baik, saudara. Pindah-pindah gereja. Coba gitu kerjanya. Pindah ke sana kemari. Ada sulit sedikit, nggak bisa tahu cari Tuhan. Nggak bisa mengosongkan diri dalam berdoa puasa untuk bagaimana Tuhan lawat dirinya. Cari ke sana kamar. Hidup cuma sia-sia, saudara. Nggak bisa berkarya, saudara. Hanya seorang penikmat suasana gereja orang lain. Dia tidak menghadirkan suasana ilahi dalam suatu persekutuan. Itu hidup yang sia-sia, saudara. Nggak mau menderita, saudara, ini. Ayat ini, Roma 8 ayat 19-20. Enggak mau menderita. Susah sedikit, merajuk kiri kanan. Ini pola pikir hidup yang sia-sia. Tapi coba hidup yang berguna. Ada masalah, mari kita doa puasa, cari wajah Tuhan. Kalau Tuhan hadir, pasti ada mujizat. Itu yang begitu, pola pikir begitu, saudara. Ya, orang begitu dipatahkan kekuatan pola pikirnya, saudara. Itu pola angku, hidup angku, menentang pengenalan akan Tuhan. Ya, enggak kenal Tuhan baik-baik. Hidupnya berarti apa, saudara? Ya, saudara lihat tanaman di sekitar kita. Musim kemarau, pohon yang besar-besar, dia tidak akan bisa habis daunnya. Kenapa? Akarnya cari air dan bahan makanan dalam bumi. Begitu hidup beriman kita, saudara. Ada kesulitan, jangan lari ke kesia-siaan. Tapi kita mau rendahkan hati mencari wajah Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pakai kita. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan membuat kita hidup orang yang berguna, saudara. Ini, saudaraku. Ya. Itu tujuan di mana kita ya dimerdekakan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara. Ya. Kenapa kita dimerdekakan? Dalam Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 disebutkan begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, orang nggak ngerti ini, saudara, dia hidup terluka, tersinggung. Pasti pola pikirnya begini, saya berharap orang-orang gereja itu baik-baik dan bisa tolong saya. Semua kejahatan. Daripada saya nanti jadi orang jahat, menghindar jauh. Itu pola pikir jahat, saudara. Ya, apa tuh kebaikan, saudaraku? Kebaikan kita berbuat baik tanpa pamrih. Itu buah Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Dan kalau kita mengenal kebenaran, maka kita berkah untuk berbuat baik. Karena itu buah dari Roh Kudus. Amin. Indonesia merdeka, saudara. Setiap 5 tahun ganti presiden, pemilihan umum. Apa tugasnya? Membangun negeri, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Itu kenegaraan bersifat politik, saudara. Kita sebagai anak Tuhan terlibat juga sebagai warga gereja dan juga sebagai warga negara Indonesia. Berkarya untuk kebaikan banyak orang. Amin. Betul tidak? Ya. Memang beberapa waktu lalu khotbah sangat tajam, saudara. Mungkin banyak orang terluka. Tapi saya rindu saya jemaat jadi sehat rohani dan sehat dalam tindakan. Baik dalam karya apapun, mau di kantor, mau apa. Yang pikiran melenceng, itu cari uang dan cara yang tidak benar. Nah itu. Kenapa? Karena kita ini ditetapkan Tuhan untuk berbuat kebajikan. Kalahkan kejahatan dan kebaikan. Bila amin? Betul tidak, saudara? Kebaikan itu bukan tindakan, saudara. Kebaikan adalah buah roh, urapan roh yang manifestasi keluar lewat buah, saudara. Itu yang disebut kasih karunia, saudara. Kasih karunia kemampuan Tuhan. Filipi 2 ayat 13 berkata, Dia yang bekerja dalam kamu, baik kerelaan dan kuasa untuk jadi bintang. Ini sudah. Kalau telah merendahkan hati di ayat 5, 6, 7, 8 dan 9 Filipi pasal 2. Nanti ayat 13. Allah bekerja dalam orang rendah hati untuk berbuat kebajikan. Disebut sebagai bintang di muka bumi ini. Bila amin. Itu konsepnya. Orang berbuat baik gak perlu punya finansial keuangan banyak-banyak. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Tetapi kalau dia punya pola pikir, punya niat berbuat baik, dan Roh Kudus tolong untuk dia berbuat baik, Tuhan akan backup dengan kemampuan ilahi, dengan mujizat tanda-tanda heran menyertai. Ini perlu kita pikirkan, renungkan bersama. Amin. Tujuan kita dimerdekakan, ya, saudara, sehingga kita bisa berkarya. Jadi ada 4 hal ya. Pertama, manusia kembali perencana Tuhan. Yang kedua, memerdekakan orang tak niaya. Yang ketiga adalah ya, membuat mereka keluar dari kesia-siaan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, cara berkarya dengan baik dan benar. Sehingga anak Tuhan itu masalah integritas, masalah moral, tidak akan mereka bisa disangsikan atau diragukan. Bila amin. Kasih tahu apa sebelah, engkau orang baik. Berbuat baiklah seperti Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Ini saudara, poin terakhir kesimpulan. Pertama, manusia harus menjadi seperti semula saat di penciptaan. Itu program Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan. Kalau ada dosa, perlu dimerdekakan. Amin. Bilang, merdeka atau mati. Bilang. Amin. Tahu merdeka atau mati? Kalau orang nggak merdeka sekarang, orang mati di api neraka, saudara. Ya, saudara. Merdeka atau mati? Nah, ini, saudara. Kalau kita nggak merdeka dalam dosa, saudara, dengar baik, kita akan mati kekal dalam api kekal, saudara. Halo? Ya, tanya saudara, merdeka atau mati? Ayo. Bilang merdeka! Nah, begitu. Amin. Nah, pakai tangan, baik Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, yang kedua, semua manusia kecuali Yesus telah berbuat dosa, hilang kemuliaan. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan datang mengampuni, menyembuhkan, menyucikan, memerdekakan kita semua. Coba senyum kiri, senyum kanan. Bila engkau orang yang merdeka. Amin. Enggak ada perbudakan. Bila amin. Haleluya, saudara. Kesimpulan yang ketiga, saudara. Yang ketiga di sini adalah semua manusia harus diselamatkan. Ya, nyanyi. Semua orang harus tahu. Orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Amin. Semua orang harus diselamatkan. Ya, Paulus orang tergila-gila melayani, saudara. Ya, bahkan seorang raja Agripa berkata, engkau seorang peleter, si peleter. Tahu peleter? Seorang cerewetan. Ya, dia tidak mau tahu, pokoknya di mana-mana semua orang mesti bertobat, dimerdekakan. Karena dia tahu
dia sudah dimerdekakan, dia pergi bebaskan orang lain. Ini semua saudara. Halo? Amin? Saudara. Lalu kesimpulan yang keempat, semua yang sudah dimerdekakan harus dilengkapi untuk berbuat baik dan melayani orang lain dengan nilai kebenaran. Ada orang ingin berbuat baik, tapi cara yang salah tetap salah di mata Tuhan. Ingin dapat doi dengan cara menipu, cara yang lain cara duniawi, itu adalah mengelabui saudara. Itu bukan sukses, itu kejahatan yang tidak mungkin tidak dilihat oleh manusia, tetapi itu dilihat oleh Tuhan. Nah ini, jadi kita belajar mengerti hal ini saudara. Ya, di saat bumi Indonesia merdeka secara politik kekuasaan saudara, kita dimungkinkan untuk beribadah, untuk menginjil saudara. Tuhan mau setiap daerah, setiap pulau itu ada kerajaan surga. Amin. Iya toh. Orang di sini mesti mengerti itu saudara. Ya, Tuhan mau setiap perum, setiap kelurahan, setiap pulau di negeri ini berdiri kerajaan surga. Amin. Bagaimana caranya? Komitmen, sekali merdeka tetap merdeka. Kita mau belajar, kita mau dipakai Tuhan. Amin. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membangun kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Mari malam hari ini terus mau datang ke Tuhan.